Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dedi Lesmana. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait way ANOVA dengan interaksi. Ini merupakan kelanjutan dari video pembelajaran sebelumnya, yaitu ANOVA satu arah atau one way ANOVA dan two way ANOVA tanpa interaksi. Jika kalian suka dengan video pembelajaran ini, silakan klik like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video dan informasi pembelajaran lainnya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat untuk kalian semua ya. Two way ANOVA terdiri daripada tanpa interaksi dan interaksi, yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas terkait interaksi. ANOVA dua arah dengan interaksi merupakan pengujian beda 3 rata-rata atau lebih dengan 2 faktor yang berpengaruh, dan pengaruh interaksi antara kedua faktor tersebut itu dihitung atau diperhitungkan seperti itu. Nah, ini adalah tabel two way ANOVA dengan interaksi, yang mana source of variation-nya ada faktor 1, faktor 2, ada interaksi. Nah, jadi di sum of square-nya perkalian antara faktor 1 dan faktor kedua. Ini sum of square error, ini sum of square total. Degree of freedom, nah ini interaksinya R-1, C dikurang 1, seperti itu. Nah, jadi errornya RC N dikurang 1. Nah, ini mean of square-nya S1 kuadrat, S2 kuadrat, S3 kuadrat, dan seterusnya. Ini have hitung. Nah, ini asumsi yang perlu kita penuhi, di mana ANOVA ini merupakan metode statistik parametrik, jadi data harus terdistribusi secara normal. Ada 2 analisis untuk menguji normalitas, apakah secara statistik atau secara grafik. Ketika menggunakan analisis statistik, maka jika p-value-nya itu di atas 0,05, berarti data terdistribusi secara normal. Namun, ketika kurang daripada 0,05, data tidak terdistribusi secara normal. Ini homogenitasnya kita menggunakan uji Bartlett ya, dimana ketika di atas 0,05 berarti variance datanya itu adalah homogen. Ketika kurang daripada 0,05 berarti variance datanya itu tidak homogen. Ini case yang kita gunakan sama seperti two way ANOVA tanpa interaksi ya. Di sini ada hipotesis 1, 2, dan dengan adanya interaksi. Jadi kita ada 3 hipotesis ya. Dimana hipotesis 1 itu untuk faktor 1, hipotesis 2 itu untuk faktor kedua, dan hipotesis interaksi ini untuk yang ketiga karena dengan adanya interaksi. Nah, ini jika f-value itu kurang daripada f-tabel maka handolnya itu diterima, jika f-value itu lebih besar daripada f-tabel maka handolnya ditolak. Untuk signifikan itu kurang daripada 0,05 maka handolnya diterima, jika lebih besar daripada 0,05 maka handolnya itu ditolak. Oke, kita langsung saja ke datasetnya ya. Nah, ini datasetnya. Ada 3 variabel, metode belajar, motivasi belajar, dan hasil belajar. Sama dengan tanpa interaksi ya. Di sini kita jumlah observasinya itu 48. Oke. Kita langsung saja ke software statanya. Klik menu file, kemudian import text data. Klik browse, kemudian dataset two way ANOVA dengan interaksi, open. Oke. Kemudian untuk melihat datasetnya kita klik window data editor.
Nah, di sini ada metode belajar, motivasi belajar, dan hasil belajar sebagai variabelnya. Di sini ada duplicator, ini digunakan untuk menyimpan hasil sintak yang telah kita gunakan. ANOVA ini merupakan salah satu metode statistik parametrik. Jadi kita perlu memenuhi asumsi normalitas. Kita bisa menuliskan sintak SKTest hasil belajar. Enter. Dari output ini kita bisa lihat bahwasanya nilai probabilitasnya adalah 0,9469, di mana ini lebih besar daripada 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya data terdistribusi secara normal. Ini adalah analisis statistik untuk menguji normalitas data. Kemudian, di samping itu kita bisa juga melihat secara grafiknya. Klik menu grafik, klik histogram. Di sini kita bisa lihat masukkan variabel hasil belajar, klik density plot. Ada dua pilihan, apakah abnormal density plot ataukah kernel density plot. Kernel density plot ini juga bisa digunakan untuk melihat normalitas distribusi data. Klik abnormal density plot, kemudian klik OK. Bisa dilihat bahwasanya garis lengkungnya ini itu lurus, tidak ke kiri atau ke kanan seperti itu. Uji asumsi normalitas terpenuhi. Sekarang kita menguji apakah varians datanya itu homogen dengan cara menggunakan uji Bartlett test. Kita gunakan sintak SBTest hasil belajar by metode belajar. Ini adalah output dari uji Bartlett test, di mana nilai probability-nya itu 0,5590, ini lebih besar daripada 0,05. Jadi dapat disimpulkan varians datanya itu adalah homogen. Kemudian kita menuliskan sintak ANOVA hasil belajar sebagai variabel dependen berskala numerik, metode belajar, dan motivasi belajar. Kedua ini berskala kategorik. Kita copy. Karena ini interaksi, two-way ANOVA dengan interaksi, jadi kita tinggal mengkalikan antara faktor 1 dan faktor kedua dengan simbol pagar seperti ini. Enter. Nah, di sini bisa dilihat probability-nya ya, di mana metode belajar sebagai faktor 1 itu nilainya adalah 0,04, di mana kurang daripada 0,05. Berarti tidak terdapat perbedaan rata-rata berdasarkan faktor 1. Kemudian, motivasi belajar, nilai probabilitasnya itu adalah 0,0002, di mana ini juga kurang daripada 0,05. Jadi, dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan rata-rata berdasarkan faktor kedua. Namun, karena terdapat efek interaksi, ini lebih besar daripada
0,05 karena 0,6955. Jadi untuk efek interaksinya terdapat perbedaan berdasarkan pengaruh interaksi. Nah, jadi metode belajar berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar. Motivasi belajar berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar. Sementara interaksinya tidak berpengaruh signifikan. Kemudian, kita juga bisa melihat dari sisi kontribusi marginnya dengan cara menuliskan margins metode belajar, motivasi belajar. Enter. Enter. Di sini kita lihat untuk predictive marginnya masing-masing faktor sebesar 52,391. Kemudian yang kedua untuk metode belajarnya 59,38095. Jadi yang lebih besar prediksi marginnya ini adalah untuk kelompok kedua atau level 2 metode belajar. Kemudian untuk motivasi belajar untuk level 4 itu lebih besar ya daripada motivasi belajar yang lain, 70,375. Nah, ini adalah prediksi linier dari masing-masing faktor. Kita juga bisa melihat interaksinya. Kita tinggal copy aja ya. Sini tinggal kita tambahkan pagar. Enter. Nah, bisa dilihat ya. Yang terbesar itu adalah di kelompok kedua, level motivasi belajarnya adalah 4 dengan nilai 72,67. Kita bisa lihat secara grafiknya ya dengan menuliskan sintak Wheatley margins. Kita tinggal copy aja ya. Enter. Kita tuliskan sintaknya margins plotnya. Nah, ini adalah grafik dari interaksi faktor 1 ya, metode belajar dengan motivasi belajar. Cukup sekian terkait analisis Tway ANOVA dengan interaksi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa, jika kalian suka dengan video pembelajaran ini, silakan klik like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video dan informasi pembelajaran lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.